Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca suratul Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab Faidur Rahman yang kita pelajari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kemarin kita sudah membaca kisah dari beberapa orang dari Bani Israel, ya beberapa ribu ya Bani Israel yang meninggal karena pandemi ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mongko liwat Nabi Haskil bin Buzi, yuqalu lahu Ibnul Ajuz, qila dzul kifl. Lan ana kaum kabeh iku 70.000 wakila 40.000. Mongko tatkalane ningali Nabi Haskil ing mayit kabeh padha mongko nuli nuwun marang Allah Subhanahu wa taala, nuwun uripe mayit kabeh. Mongko nguripaken Allah Subhanahu wa taala ing kaum kabeh sabab dungane Nabi Haskil. Ketika orang-orang itu meninggal sudah busuk ya, sudah 8 hari busuk di tempat pengungsian, maka lalu lewat Nabi Haskil ya bin Buzi atau disebut juga Haskil anak si perempuan tua atau juga disebut Zulkifli. Orang yang meninggal itu 70.000 atau 40.000 ya, jumlahnya tidak begitu pasti. Nah, ketika Nabi Haskil melihat mayat-mayat yang sudah membusuk itu, lalu dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali mereka itu. Maka lalu Allah menghidupkan mereka kembali karena doanya Nabi Haskil itu. Mongko tatkalane urip padha tangi, mongko padha ngucap kaum kabeh subhanaka rabbuna wa bihamdika la ilaha illa anta. Mongko nuli padha bali kaum kabeh marang negarane, urip pirang-pirang tahun tetapi ne labete mati zahir ing dalem raine, ora nganggo jare angin dadi kaya kafan, gandane mambu bacin. Setelah hidup bangkit, mereka lalu mengucapkan Maha suci Allah Tuhan kami, dan dengan memujimu tidak ada Tuhan selain Tuhan. Kemudian mereka kembali ke kampung mereka dan hidup beberapa tahun, tapi bekas kematian itu masih ada pada mereka, ada wajah mereka. Mereka tidak memakai kain tetapi menjadi seperti kain kafan ya. Baunya bau bau bacin ya, bau mayat. Kila iku kaum Bani Haskil, lan iya Haskil iku khalifah kaping 3 saking Nabi Musa. Lan ing dalam ceritane iki ayat iku dadi agung-agunge mukjizat ing ngatasi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira-kira bisa werna-werna ing barang kang ora weruh ing hale Yahudi kabeh wis padha rumangsa tumibane iku crita. Lan malih dadi hujah ing atase Yahudi kabeh, lan dadi hujah ing atase tetepe wujude ba'as ba'dal maut.
diriwayatkan bahwa orang yang meninggal itu adalah kaumnya Nabi Haskil, ya, kaumnya Nabi Haskil. Dan Nabi Haskil itu adalah khalifah atau pengganti dari Nabi Musa, pengganti yang ketiga dari Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam cerita itu terdapat mukjizat yang besar bagi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bisa mengetahui hal itu, bisa menyampaikan hal itu, padahal tidak melihat padahal orang Yahudi sendiri di Madinah tidak tahu tentang cerita itu, ya. Tetapi padahal mereka tidak menceritakan itu kepada Nabi. Nabi tahu cerita itu, dan juga menjadi hujah menjadi argumen yang mengalahkan orang Yahudi semua, bahwa artinya mereka menjadi tidak bisa berbicara lagi gitu tentang itu, bahwa dulu pernah ada yang mati lalu dihidupkan kembali oleh Allah, dan juga itu merupakan argumen akan kebangkitan setelah mati. Wakila setuhune iku kaum Bani Israil den perintahi jihad fi sabilillah, mongko nuli padha mbangkang ora gelem krana wedi mati, mongko nuli den pateni kabeh kelawan taun. Mulane den mukhotobi kelawan pangandikane qatilu fi sabilillah iku mukhotob marang kaum kang wis padha urip bakdane mati. Satu pendapat mengatakan bahwa mereka itu adalah kaum Bani Israel yang sudah diperintah untuk berjihad fi sabilillah, tetapi tidak mau. Mereka menentang, mereka membangkang, dan tidak mau karena takut mati. Kemudian dibunuh semua dengan taun. Jadi tidak mati karena jihad, mati karena pandemi, ya. Jadi mati itu tidak bisa dihindari kalau waktunya akan datang, ya. Tapi kita tidak tahu datangnya mati itu kapan, lalu kita diwajibkan untuk ikhtiar itu mencari kesehatan itu. Karena itu lalu mereka dimukhotobi, diajak bicara atau dituju dengan perkataan Allah, qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Ini perkataan ini ditujukan kepada orang yang sudah mati lalu dihidupkan kembali. Wakila mukhotob marang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artine ojo ono mlayu sira kabeh saking pati kaya kaum Bani Israil, mangkono ojo krana mlayumu iku ora dadi nulak saking mati, ora. Kapan mengkono mongko padha jihad sira kabeh fi sabilillah, ojo sira wedi mati. Wa lamu anallahu samiun alim. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perkataan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah berperanglah di jalan Allah itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, kepada umatnya Nabi Muhammad. Maksudnya jangan kalian lari dari kematian sebagaimana orang-orang Bani Israel yang dulu itu. Karena larimu itu tidak akan menolak, tidak akan menghilangkan kematian. Karena begitu, maka berjihadlah kalian di jalan Allah. Jangan kalian takut mati. Ketahuilah bahwa Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi mati itu tidak bisa dihindari kemanapun, ya. Kita berusaha apapun, kalau waktunya datang ya datang. Setuhune kaum kabeh nalikane den perintahi kelawan jihad asghar, mongko padha jirih, ora wani lan padha mbangkang, ora padha miturut perintah. Krana wedi masyakote nyawane lan wedi kangelane badane. Sesungguhnya kaum itu semua ketika diperintah untuk berjihad dengan jihad kecil,
yaitu berperang. Maka mereka takut, tidak berani lalu membangkang, tidak mau mengikuti perintah itu, karena takut nyawanya akan kesulitan nyawanya dan kesulitan badannya. Jadi badan dan nyawanya itu akan sama-sama sulit nanti kalau ikut perang. Mongko nuli den bilaeni kelawan den pateni jasade, mongko mbuh kaya apalah keduwe kaum ingkang den perintahi kelawan jihadul akbar fi fillah, kelawan pangandikane wajah itu fillah yaqo jihadi. Nah, lalu karena mereka takut mati itu, lalu dibunuhlah jasadnya, itu dalam cerita tadi. Maka kalau jihad ashor saja mereka begitu, ya apatah lagi kalau diperintahkan dengan jihad besar, yaitu memerangi hawa nafsu, sebagaimana firman Allah, dan berjihadlah kalian di dalam Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mongko nuli den cadang lan den janjeni kelawan hadiah lan hidayatul wusul, kelawan pangantikane walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka lalu diberi kabar gembira, dicadang itu artinya disediakan bagi mereka itu balasan, yaitu mendapatkan petunjuk untuk sampai kepada Allah. Dengan firman-Nya, mereka yang berjihad di dalam kami, bina di dalam Allah, itu pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan kami. Jadi kalau bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan bagaimana mendekat itu. Demikian pula yang lain-lain. Kalau bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, Allah akan memberikan jalan bagi seluruh kesulitan yang ditemuinya. Mongko nuli paring khabar Allah Subhanahu wa taala ing kawulane kabeh setuhune manfaate jihad iku bali marang kawula kabeh ora marang Allah ora. Kalawan pangendikane man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kemudian Allah memberikan kabar pada semua hambanya bahwa manfaat jihad itu kembali kepada hamba, bukan kepada Allah. Jadi manfaatnya itu kepada hambanya sendiri, bukan kepada Allah. Dengan firman-Nya, barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya itu berjihad untuk keuntungan dirinya sendiri. Ana ta lamun ana kaum kabeh iku padha mbangkang lan padha ora gelem miturut perintah bendarane, lan padha ketungkul nuruti syahwate, lan padha mengo saking talabul haq ketungkul talabud dunya, lan miturut ing hawane ora miturut pangerane. Ana ta padha nemu iku kaum kabeh. Apa ini? Sulit. Alif, ro, waw, alif. Apa mungkin salah ketik ya. Ana ta padha nemu iku kaum kabeh, utawa mungkin ya. Utawa den coba lan ora den bilaeni kelawan mateni atine apa mangkono ora ini mungkin ya. Ora den coba lan ora den bilaeni kelawan mateni atine apa mangkono ora. Balik mesti den bilaeni lan den coba kelawan mateni atine. Kaditine kaum kang bangkang kelawan jihadul asghar den coba kelawan matine jasati zahir. Mana tadi mulainya? Apakah jika kaum semua itu membangkang atau tidak mau mengikuti perintah, tidak mau perintah tuannya, dan sibuk dengan mengikuti syahwatnya dan berpaling dari mencari al-haq, mencari yang benar, serta sibuk mencari dunia, serta mengikuti hawanya,
dan tidak mengikuti tuannya, adakah orang itu tidak akan dicoba dan tidak akan mendapatkan bahaya, tidak mendapatkan kemudaratan dengan kematian hatinya? Ya pasti begitu ya. Jadi kalau orang menyibukkan diri atau sibuk dengan urusan dunia, tidak mau mencari yang hak, maka pastilah dia akan dicoba dengan dengan hatinya mati. Pasti dia akan ditimpa dan dicoba dengan kematian hati, sebagaimana orang yang disuruh perang di jihad kecil itu akan dibunuh badannya. Jadi kalau jihad kecil itu dibunuh badannya, kalau jihad besar yang dibunuh itu hatinya, yang dimatikan itu hatinya. Semono uga kaum kang bangkang kelawan jihadul akbar fillah iya den coba kelawan matine atine. Ya, demikianlah orang yang membangkang terhadap perintah untuk berjihad akbar, jihad besar di jalan Allah, maka dia akan dicoba dengan kematian hatinya. Wallahi la umri lamuno ora mati atine mongko yakti ora mengo saking tolabul hak lan yakti ora tolabul fani lan ora tolabul batil. Demi Allah dan juga demi umurku, jika tidak mati hatinya, maka pastilah mereka tidak berpaling dari mencari al-haq, mencari Allah yang maha benar. Dan pasti tidak akan mencari yang fana dan yang batal. Mongko utawi oleh tolabul fani, tolabul batil lan mengo saking hak iku ngalamat kang yakin ing atase matine atine. Jadi bahwa mereka mencari yang fana, mencari yang batal, serta berpaling dari yang benar, itu adalah tanda bahwa hatinya mati. Qauluhu innallaha ladzu fadlin 'alan nasi, iki ayat aweh isyarat setuhune Allah taala wis paring fadl marang kawulane kang mukminin kelawan den uripi atine binuril iman. Firman Allah, sesungguhnya Allah mempunyai, Allah adalah pemilik anugerah kepada manusia. Ini memberikan isyarat bahwa Allah Ta'ala itu telah memberikan anugerah kepada hambanya yang mukmin dengan diberi hidup, dengan dihidupkan hatinya dengan cahaya iman. Jadi anugerah yang besar itu adalah bahwa hatinya diberi cahaya keimanan. Qala wa man kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Mongko longko wong kang nrimo syukur marang bendarane nalikane den paringi nurul iman. Adakah, firman tadi bermakna, adakah orang yang mati lalu kami hidupkan dan kami berikan cahaya baginya, itu akan bersyukur? Maka jarang sekali orang yang bersyukur kepada tuannya ketika diberi cahaya iman, karena mungkin lupa. Qala ta'ala wa qalilum min ibadiyasyakur. Allah berfirman, sedikit saja dari hambaku itu yang banyak bersyukur. Lan nalikane ora ana padha syukur kawula kabeh kelawan nikmatul iman wal Islam, lan kacoba kelawan khidlan fi mukhalafatir rahman, mongko den coba lan den bilaeni kelawan matine ati, lan den kerem ing dalem bahrul isyan wa tughyan. Ketika mereka tidak mau bersyukur, hamba itu tidak mau bersyukur atas nikmatul iman dan Islam, atas kenikmatan iman dan Islam, dan dicoba dengan khidlan, dengan ditinggalkan, dengan tidak diberi petunjuk atau pertolongan di dalam menyelisihi Tuhan yang Maha Pengasih, maka lalu orang itu dicoba dengan ditimpa kematian hati dan ditenggelamkan di dalam samudra
kedurhakaan serta kesombongan, ya, melewati batas. Ya. Jadi karena tidak mau syukur, lalu Allah memberikan bencana yang lebih besar lagi. Wa qaluhu wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samiun alim. Aweh isyarat setuhune nguripi ati kang mati iku arep mateni nafsul ammarah. Firman Allah, dan berperanglah kalian di jalan Allah dan ketahuilah bahwa Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu memberikan isyarat sesungguhnya menghidupkan hati yang mati itu dengan cara membunuh nafsu ammarah. Qala ta'ala wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Allah berfirman, janganlah kau katakan kepada orang yang terbunuh di sabilillah itu mati, karena mereka itu hidup tetapi kalian tidak merasakannya. Artine padha matenono sira kabeh ing nafsu nira krana arah fi sabilillah, krana ala-alane satru nira iku nafsu nira. Artinya matikanlah atau ya bunuhlah, kasih mati nafsumu karena Allah, ya, untuk berjihad fisabilillah, ya. Berjihad fisabilillah secara besar itu adalah mematikan nafsu, karena musuhmu yang paling jelek itu adalah nafsumu sendiri. Mongko lamun wis mati mongko urip atinira lan rohira lan padha nenuwuna sira lan donga sira kabeh ing Allah krana arah nuwun uripe ati lan arwah kaya pangandikane Nabi Haskil nuwun uripe kaume innallaha samiun alim. Yen teman-teman sira nuwun iya den paringi. Kalau sudah mati nafsu itu, maka hatimu akan hidup, juga rohmu. Dan mintalah kamu serta berdoalah kepada Allah, karena sesungguhnya meminta hidupnya hati dan roh itu seperti dan mintalah karena arah nuwun untuk meminta hidupnya roh dan hati, sebagaimana Nabi Haskil dulu minta supaya kaumnya dihidupkan badannya. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kalian betul-betul minta, maka kalian pasti akan diberi. Ya. Itu mana dari ayat tadi. Ayat berikutnya, mongko nuturaken Allah Ta'ala ing hakikate kita lun nafsi kelawan toriku badlil mal faqala. Lalu Allah menyebutkan hakikat memerangi nafsu dengan jalan menyedekahkan harta. Faqala man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana fayudha'ifahu Allahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mongko sapa wong ingkang ngutangi ing kawulane Allah kelawan nafakahaken artane fi taatillah kelawan infak kang bagus, kelawan ana infak iku lillah, sarta kelawan bagus atine mongko nikel-nikelaken Allah Subhanahu wa taala ing iku infak kaduwe wong iku, kelawan tikel-tikelaken kang akeh awit 10 tumeka 40 teko 700 mungkin saya kira. Awit 10 tumeka 700. Maka barang siapa yang memberikan hutang kepada hamba Allah dengan cara menafkahkan hartanya, mungkin ini asalnya memberikan hutang kepada Allah, ini bukan
bukan hamba Allah ya. Wa may yuqridullaha qardon hasana. Barang siapa memberikan hutang kepada Allah ya, dengan cara menafkahkan hartanya fi taatillah, di dalam ketaatan kepada Allah dengan infak yang bagus, dan infak itu semata-mata karena Allah dengan hati yang bagus, maksudnya ikhlas, maka pasti Allah akan melipat gandakan infaknya itu untuk orang yang berinfak itu dengan lipat ganda mulai dari 10 sampai 700. Utawi Allah iku zat kang ngerupakaken ing rezekine marang setengah kawulane krana arah nyoba apa sabar apa ora, lan jembaraken Allah ing rezekine marang setengah kawulane krana arah imtihan apa syukur apa ora. Dan Allah menyempitkan rezeki sebagian orang untuk mencobanya apakah dia bisa bersabar atau tidak. Sementara yang lain dicoba dengan rezeki yang longgar, yang banyak, untuk dicoba juga apakah mereka bersyukur. Lan marang Allah bakal bali sira kabeh ing dalem akhirat kelawan den ba'ats. Mongko males Allah ing sira kabeh kelawan apa amalira. Dan kepada Allah kalian akan kembali di akhirat nanti dengan cara dibangkitkan. Lalu Allah akan membalas kalian semua dengan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Ini terjemah yang dibuat ya. Sekarang tafsirnya. Yani artine iki ayat setuhune wong kang ngujoaken ing awake lan nglakokaken ing awake marang taatillah krana arah ngarep-arep sawabullah iku mongko den tikelaken ganjarane awit 10 tumeka 700 fadilah. Maksudnya ayat ini memberitahukan bahwa orang yang mengajukan dirinya dan melakukan dirinya di dalam ketaatan kepada Allah atau kepada ketaatan kepada Allah semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya mulai dari 10 sampai 700 keutamaan. Wakila manane iki ayat sapa-sapa wong ing ngutangi kawulane Allah kang padha muhtaj marang infak iku mongko nikelaken Allah Subhanahu wa taala ganjarane kelawan pira-pira tikelan tanpa wilangan awit 10 hingga 700. Ada yang memberikan pengertian bahwa ayat ini menunjukkan barang siapa memberi hutang kepada hamba Allah dengan yang sedang membutuhkan dengan cara menginfakkan. Jadi memberi hutangnya itu dalam memberi piutang ya. Yang memberikan piutang kepada hamba Allah dengan cara menafkahkan ya. Jadi ini sebetulnya yang diberi hutang itu Allah, tapi dengan cara berinfak kepada hambanya. Maka Allah akan melipat gandakan pahalanya dengan tanpa hitungan mulai dari 10 sampai 700. Wakila la ya'lamuhu illallahu ta'ala. Ya, ada yang mengatakan itu tidak hanya 700 tapi jumlahnya bisa banyak sekali yang hanya diketahui oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamati ya ibna adam istad'amtuka falam tut'imni qala ya rabbi kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin qala istad'amaka abdi fulanun falam tut'imhu ama alimta annaka law at'amtahu lawajadta dzalika indi al-hadits. Rasulullah SAW bersabda, nanti di hari kiamat Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada seseorang, wahai anak Adam,
dulu aku minta makanan kepadamu tapi kamu tidak mau memberi. Lalu orang itu menjawab, ya Allah, bagaimana aku memberimu padahal Tuhan adalah Tuhan dari semua alam. Maka Allah menjawab, dulu seorang hambaku yang bernama Fulan itu minta makan kepadamu, tapi kamu tidak mau memberinya makan. Apakah kamu tidak tahu bahwa kalau kamu berikan makan kepadanya, pasti kamu akan mendapatkan pahalanya padaku. Di dalam hadis lain dikatakan, lawa'am tahu lawajat tani indahu. Ada yang begitu ya. Kalau kamu beri makan, pasti kamu akan melihat mendapatanku di situ. Ya, ada riwayat yang begitu. Jadi menolong atau memberikan hutang kepada Allah itu diwujudkan dengan menolong hambanya, menolong orang lain atau menolong sesama. Nah, kalau sekarang ada orang yang malah mengancam orang lain, itu lalu jauh sekali dari perintah ini. Utai maknane qard iku nafaqahaken artane li ajli taatillah. Kila sedekah wajib wa kila sedekah sunnah. Wa kila maknane qard iku infaqul mal mutlaqon wajib utawa sunat kelawan artane kang halal kelawan bagus nafsune. Ora gelo, ora sumelang, ora getun krana dene ningali janjine Allah Subhanahu wa taala. Wa kila iku amal kang ikhlas, ora riya lan ora sum'ah, ora ujub. Makna dari qard itu adalah menafkahkan harta karena patuh kepada perintah Allah. Ada juga yang mengatakan itu adalah sedekah wajib atau sedekah sunat, atau maknanya adalah infak atau menafkahkan harta pada umumnya. Wajib atau sunat dengan harta yang halal serta jiwanya bagus dalam pengertian ikhlas, tidak tidak menyesal dan tidak khawatir, tidak menyesal juga ya. Ini getun dengan gelo ya, itu ya mirip saja itu ya. Ya mungkin kalau gelo itu karena tadi ada hartanya hilang, itu ya menyesal juga artinya ya. Tidak senang lah karena melihat janji Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahwa qard itu adalah semua amal yang dilakukan dengan ikhlas, tidak karena ingin dilihat orang, tidak karena ingin didengar, tidak karena kagum kepada diri sendiri. Jadi ada orang itu kagum kepada diri sendiri. Waduh, aku sudah berbuat begini. Tidak usah didengar orang lain, tapi ujub, itu ngagumi diri sendiri. Itu juga salah satu hal yang tidak baik ya. Utai maknane yakbidu wa yabsutu iku tegese setuhune Allah taala iku ngerupakaken ing setengah rezekine kawulane. Mongko dadi karep den sedekoi lan jembaraken taala ing setengah rezekine kawulane. Mongko dadi karep den perintahi gawe infak marang wong kang rupa rezekine krana arah syukur nikmatul basti. Makna dari yakbidu wa yabsutu itu adalah menyempit, Allah itu menyempitkan rezeki pada sementara hambanya sehingga orang itu mau disedekahi, dan melonggarkan rezeki bagi sementara hambanya sehingga orang itu diperintah untuk bersedekah kepada orang yang sempit rezekinya sebagai wujud dari syukur kepada nikmat telah dilonggarkan rezekinya. Wakilastune Allah Ta'ala nalikane perintah kelawan infak lan nemen-nemeni akon infak, mongko nuturaken Allah Ta'ala setuhune mengkono-mengkono infak iku ora kuwasa angin kelawan taufik saking Allah. Dan ada yang berpendapat bahwa ketika Allah memerintahkan infak dengan sungguh-sungguh, itu artinya
bahwa infak itu tidak bisa dilakukan kecuali kalau ada taufik dari Allah, kalau ada bantuan dari Allah. Mongko angandika wallahu yakbitu wa yakbidu wa yabsutu, tegese utahe Allah iku zat kang ngrupakaken ing atine setengah kawulane, mongko dadi ora bisa infak ing dalam taatullah utawa ngamal soleh senajan akeh artane lan kuat bandane, lan babaraken Allah Subhanahu wa taala ing atine setengah kawulane, mongko dadi bisa nglakoni taatullah lan infak fi sabilillah. Maka Allah lalu berfirman, Allah menyempitkan dan melonggarkan, itu maksudnya Allah menyempitkan hati sebagian hambanya sehingga tidak bisa bersedekah di dalam ketaatan kepada Allah atau beramal saleh meskipun hartanya banyak dan badannya kuat. Dan Allah itu yakbidu, kalau yabsutu itu Allah melonggarkan hati setengah hambanya, sebagian hambanya yang lain, sehingga orang itu bisa melaksanakan ketaatan dan infak fi sabilillah, bersedekah di jalan Allah. Saya kira sampai di sini untuk malam hari ini. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.